Selamat sore Sobat Indonesia. Untuk hari ini alhamdulillah ada kegiatan pemanenan budidaya tanaman brambang di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Sekarang sudah dihadirin oleh, di kanan saya ada Profesor Tosin sebagai tenaga ahli yang mendampingi proses budidaya brambang merah. Di kiri saya ada Pak Tarmuji sebagai koordinator budidaya tanaman brambang merah. Mungkin akan diceritakan panjang sekali sama Pak Tar untuk proses budidaya tanaman brambangnya, dan akan dijelaskan secara rinci juga oleh Profesor Tosin sebagai tenaga ahli yang mendampingi proses budidaya. Monggo Pak Tar. Oke, terima kasih waktunya. Jadi kaitannya dengan budidaya bawang merah yang hari ini kita panen, itu awal-awalnya, soalnya kita tanam sudah yang kedua kali. Jadi awalnya kita kenal dengan pupuk AGS ini, secara umum kita juga kurang yakin. Jadi karena yang tahap pertama kita juga sudah memakai yang katanya itu agen hayati atau pupuk cair, tapi kenyataannya hasilnya nol. Makanya dengan pengalaman yang kita tanam pertama, untuk yang kedua ini dengan beliau-beliau yang mengenalkan AGS, ya kita tidak yakin. Jadi dengan tidak yakin kita itu, makanya kita menggunakan AGS, tapi kita tetap memakai kimia. Namun efeknya dengan begitu juga tidak memuaskan. Dan dari awal dari situ Pak Tosin menyampaikan kalau memang mau pakai AGS murni, oke, didampingi dari awal. Ya, akhirnya kita sedikit-sedikit dengan perlakuan apa yang SOP yang Pak Tosin kasih, kita kerjakan. Jadi 1 minggu setelah itu hasilnya itu kok kelihatan. Jadi dari hasil yang 1 minggu terus kita menginjak 10 hari, ya dari situ kita nambah yakin. Makanya untuk bawang merah yang kedua ini, biarpun istilahnya secara umum kita tidak puas karena awalnya itu kita tidak menggunakan AGS secara murni, namun begitu panen melihat hasilnya itu ya dengan apa perbandingan yang panen pertama itu kita puas sekali, karena dengan tanaman yang kelihatannya ini tapi hasilnya juga sudah memuaskan, terutama kaitannya dengan teman-teman itu akhirnya jadi pada percaya memakai pupuk AGS. Apa sebelumnya ada perbandingan di lahan lain Pak yang namanya beserta? Kalau tanaman yang di tempat lain yang tidak memakai AGS, itu yang bersamaan dengan kita, itu yang memakai kimia, itu hampir 80% teman-teman itu tidak panen. Gagal? Ya gagal. Tapi yang kita pakai AGS, ya kita amati pelan-pelan terusan itu, loh kok tidak sama dengan yang teman-teman kerjakan. Padahal kalau kita melihat apa istilahnya dari pekerjaan yang kita laksanakan itu sendiri, kita juga tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan. Tapi belakangan teman-teman itu jadi bingung malah. Jadi kaitannya dengan pupuk AGS yang istilahnya pemupukannya cuman begitu kok bisa umbi ini bisa besar. Sedangkan teman-teman yang pakai kimia itu rata-rata tidak mau ngumbi. Terlepas tidak mau ngumbi, itu daunnya mati seperti ngeresek seperti begini, tapi tidak mau ngumbi. Nah ini biarpun daunnya tapi buahnya juga saya pikir maksimal, karena dengan umur yang saat ini 60 hari itu hasilnya juga sudah memuaskan. Apa ada kendala pas proses budidaya Pak Tar?
Kalau kendala istilahnya kaitannya dengan pemakaian AGS, saya pikir juga tidak ada kendala, tapi lama-lama teman-teman itu malah menjadi katanya, wah ini malah jadi ada seninya, ada tantangannya dengan pemakaian itu ya, karena awalnya itu kita tidak yakin, terus pelan-pelan cuman perlakuan begini saja kok bisa begini, apalagi kalau kita dari awal ya mungkin hasilnya lebih maksimal. Mungkin dari Pak Tosin menambahkan tentang kok bisa sampai kayak gini pupuk. Sebenarnya kita bukan pupuk organik cair aslinya. Sebenarnya kita itu pupuk hayati cair, Pak Tar. Jadi mungkin dibedakan. Ada di pasaran banyak yang mengatakan ya Pak Tosin ya, pupuk ini pupuk organik cair. Sebenarnya bukan. Kita basicnya di pupuk hayati. Mungkin dari Pak Tosin akan menjelaskan apa sih pupuk hayati AGS, kenapa bisa jadi seperti ini di luar logika kan Pak Tar? Ya, ya. Enggak Pak Tosin. Semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang finishing, artinya pada field day kita sudah membuktikan kepada petani dan step by stepnya petani untuk saat ini tentang hayati itu sudah mulai melirik melaksanakan. Nah, itu yang saya harap. Nah, alhamdulillah memang kalau kita untuk merubah mindset ya, petani dari kimiawi menuju ramah lingkungan, memang ya tidak semudah membalikkan tangan. Namun dengan adanya tujuan kita mengagendakan bagaimana ekosistem tersebut. Nah, yang kedua adalah prinsip ekonomi. Nah, yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas daripada sebuah hasil panen. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sikapi. Yang pertama, memang tidak semua orang petani, terutama petani-petani yang tidak berkelompok ya, atau tidak masuk kelompok. Bahkan petani yang masuk kelompok pun masih bingung apa sih hayati, apa sih pupuk hayati. Nah, ini pertanyaan yang memang sering dilontarkan oleh petani. Namun sebelum mengarah ke sana, saya sedikit bercerita. Ya, jadi istilahnya pertanian organik itu kan memang bersumber dari organik. Dan kita juga harus membuat pupuk itu dari bahan sumber yang sama, yaitu organik. Nah, dalam hal ini kita mencoba dengan pemahaman, pemikiran dan kemampuan saya mengelola bagaimana limbah yang menjadi masalah kita olah menjadi suatu produk yang memang secara ekonomis masuk, ya secara lingkungan masuk, secara kebersihan juga masuk. Nah, tahapan-tahapan itu tidak semudah kita mengatakan bahwa seperti ini membuat pupuk organik, tidak. Nah, saya pribadi penelitian sudah cukup lama, hampir separuh umur saya, dan kebetulan saya pribadi di rumah itu juga ada laboratorium khususnya HPT ya, baik HPT di tanaman ataupun HPT di dalam tanah. Nah, sehubung dengan perjalanannya waktu dan kita melihat permasalahan di petani, banyak sekali selama ini dampak dari sebuah akibat pertanian yang memang petani tidak mengarah, terutama kesehatan tanah, kesehatan tanaman, dan juga kesehatan daripada hasil produk, yaitu pasca panen. Nah, pertama memang syukur alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa diterima di kelompok tani Dharma Bakti posisi di Serengat. Alhamdulillah itu memang pada awalnya memang orang-orang mengatakan tidak mungkin, Mas, Pak, yang saya pakai obat mahal, pupuk banyak juga nggak panen, apalagi pupuk hayati. Nah, inilah kewajiban saya menjelaskan, memberitahu alur daripada
proses, termasuk cara bagaimana aplikasi. Nah, sebenarnya tidak jauh beda. Kita hanya menindaklanjuti ataupun menerapkan yang belum diterapkan oleh petani. Ya, saya kira olah tanah hampir sama. Nah, di dalam olah tanah ini itu kan nanti ada step by stepnya bahwa harus diberi pupuk kandang atau kompos. Nah, peran dari utama bahan organik itu kan pertama memperbaiki fisik tanah, memperbaiki kimia tanah, dan memperbaiki biologis tanah. Nah, ini step by stepnya yang awal, dasar fondasi. Jadi selama ini orang mengatakan jangan pakai pupuk kandang ayam, jangan pakai pupuk kandang sapi atau yang lain. Betul, tanpa diproses itu menjadi masalah baru. Ya, sebenarnya petani itu sudah tahu ya, tanah yang kita tanam itu kan terdiri dari berbagai unsur ya, makro, mikro, partikel, termasuk mikrobiologis. Nah, namun dengan kurun waktunya petani berjalan dengan bertani secara alamiah ya, secara kimiawi. Nah, lama-lama sisa dari bahan pupuk kimia itu yang mempengaruhi. Ya, pertama mempengaruhi pH, mempengaruhi struktur tanah. Nah, menghilangnya atau berkurangnya unsur-unsur yang bersifat mikrobiologis. Nah, ini yang jadi suatu menjadi masalah. Jadi bukan karena permasalahan ini karena keadaan alam, atau permasalahan ini bukan karena nasib. Tapi kita ada satu poin yang belum kita pelajari. Apa itu? Nah, disinilah alhamdulillah kita di kelompok tani di Serengat sini kita dikasih ruang bebas. Mas, silakan dicoba, dipraktekkan. Nah, artinya petani bilang mengatakan jangan dikasih tahu atau diurui tentang kimia. Saya sudah hafal. Nah, petani bilang begitu. Nah, namun dengan adanya mikrobiologi saya perkenalkan. Ya, sifat dari keuntungan mikrobiologis tadi ya memperbaiki fisik tanah, kimia tanah, dan biologis tanah. Nah, step by stepnya SOP, tanah diolah, syukur-syukur kita cek dulu bagaimana struktur tanahnya, bagaimana pH-nya, atau secara laborat kita bisa lihat apakah ada patogen yang selama ini mengganggu. Nah, termasuk terakhir kita cek bahwa pH air itu min dari 3, artinya sangat asam. Nah, ini satu poin. Nah, dengan adanya beberapa penelitian dan perlakuan kombinasi dengan beberapa agen hayati, terutama pada waktu penyebaran pupuk kandang, petani menggunakan AGS nomor 3. Karena di AGS nomor 3 ini terdiri lengkap unsur makro dan mikro, termasuk beberapa jenis agen hayati seperti Trichoderma, Corium, Bacterium, Physoderma fluorescens, banyak sekali yang kita terapkan. Jadi tidak hanya satu. Nah, dengan adanya perlakuan terfermentasi dengan AGS nomor 3, dia bisa meningkatkan performa daripada pupuk kandang. Yang tadinya ada patogen, nah patogen bisa tertekan. Yang tadinya unsur itu tidak bisa terurai, sekarang bisa terurai. Nah, disitulah kita membuat pabriknya hayati, kita membuat pabriknya pupuk sekaligus. Nah, memang secara nalar seolah-olah masa mas, iya mas. Nah, terbukti di lapangan. Jadi begitu tanah nanti dikasih kompos dengan AGS nomor 3, itu pertumbuhan awal yang muncul adalah bukan tunas, tapi akar. Nah, ini fondasi. Nah, kebalikan dengan kimiawi. Nah, kalau kimiawi akarnya tidak begitu banyak, tapi tunasnya dulu yang sangat tinggi. Nah, ini yang tidak ada keseimbangan. Nah, alhamdulillah setelah step by step pertama kita lakukan kompos. Nah, sebelum tanam yang namanya bibit bawang merah ini nanti kita rendam atau spray. Nah, itu yang saya lakukan di lapangan. Nah, alhamdulillah untuk penanganan bagaimana menangani hama, bagaimana menangani fungi atau yang lain, alhamdulillah di AGS nomor 3 itu lengkap. Jadi ada agen hayati yang bersifat cendawan dan bakteri untuk mengendalikan serangga. Ada bakteri ataupun cendawan yang menangani layu.
dan juga plus jamur. Nah, alhamdulillah. Nah, itu step by stepnya. Namun seperti biasa petani kan, Mas, aku nggak gawe pupuk kimia, aku nggak marem. Oke Pak, silakan pakai. Nah, aturannya per 5 liter AGS itu cuma 2 kilo SP36 atau 1 kilo SP36, 2 kilo NPK. Nah, pada saat nanti pencampuran itu akan proses, akan reaksi. Jadi si bakteri atau mikroba yang sifat antagonis, dia akan istilahnya menguraikan sebuah partikel daripada pupuk. Nah, disitulah keuntungan daripada tanah tidak semerta-merta untuk harus bagian memproses, dan akar itu tidak istilahnya tidak terlalu kuat menghisap atau menyerap. Nah, tapi dengan adanya AGS sudah menyediakan. Nah, ini keuntungannya. Nah, di samping itu dia bisa meregenerasi atau membawa bakteri atau sifat-sifat yang lain yang sifatnya stagnan. Nah, itu keuntungannya. Nah, untuk perlakuan berikutnya memang ya tidak hanya untuk AGS 3 saja, namun pada step awal yaitu fase pertumbuhan kita ada AGS yang nomor 1. Ya, campurannya hampir sama. Ya, bisa dengan NPK, bisa dengan SP, tapi skala persentase sangat kecil. Kalau saya hitung mungkin 1 hektar itu tidak sampai mencapai per jenis tidak sampai 1 kintal. Nah, itu keuntungannya. Jadi pupuk bawang merah atau tanaman itu tidak membutuhkan pupuk kimia. Kok bisa? Nah, yang membutuhkan pupuk kimia adalah tanah. Nah, yang dibutuhkan oleh tanaman adalah zat daripada ereksi daripada bakteri. Nah, itu memfilterisasi. Nah, makanya secara umum mengatakan petani, urea buat tanaman itu keliru semua. Ya, itu kalau menurut penelitian saya. Jadi yang dibutuhkan oleh tanah adalah pupuk kimia, diproses oleh bakteri atau mikroba, diserap oleh tanaman. Itu yang betul. Ya, jadi itu sebenarnya. Ya, perawatan selanjutnya tidak jauh beda. Kita melihat situasi cuaca, cuacanya nanti seperti apa, hujannya seperti apa, atau istilahnya kabutnya atau embunnya seperti apa. Nah, di sini secara teknis memang ada perlakuan yang secara umum petani sudah melakukan. Jadi istilahnya saya tinggal mengarah, mendalami, mendampingi. Nah, ini terbukti alhamdulillah. Ya, ini sudah umur 60 hari. Ya, ini sudah 60 hari. Alhamdulillah, ubinya sangat keras dan rasanya manis. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau masalah daun sebenarnya karena mungkin perhatian perawatan pada waktu penyiraman ataupun pada waktu aplikasi pengobatan yang tidak disesuaikan dengan cuaca. Ya, jadi ini hasilnya alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita panen. Petani dengan semangat, ya dengan semangat, tidak akan patah semangat atau patah arang. Ya, terbukti kita datang dikasih tumpeng. Alhamdulillah, ini tanda bukti syukur petani, dan memang keberhasilan ini semata-mata satu adalah karena Allah. Nah, yang kedua karena ikhtiar, yang ketiga karena kita tetap terus belajar. Jadi istilahnya tidak ada kata orang ahli pertanian, tidak ada orang ahli di dalam budidaya pertanian. Yang ada tetap belajar dan belajar. Petani sukses Indonesia, AGS pupuknya. Jadi membahas tadi Pak Tosin yang hasil ereksi dari mikroorganisme, sebenarnya si tanaman sendiri kan butuhnya dari nitrogen ke nitrat ke nitrit kan. Nah, bener kata Pak Tosin tadi, sebenarnya kayak ahli-ahli hama penyakit mungkin, mohon maaf sebelumnya, kadang mungkin lupa untuk memikirkan ketika dia menangani atau mengobati saat tanaman itu terserang penyakit, entah
dari serangan fungi, entah itu dari serangan bakteri atau dari serangan serangga, hanya berorientasi pada penyembuhan. Padahal kalau kita logikakan, ketika si tanaman terserang penyakit, otomatis antibodinya itu kan menurun ya Pak Tosin ya, otomatis butuh nutrisi. Kadang itu terlupakan bagi orang-orang yang bidangnya di hama penyakit. Pengalaman saya dengan Pak Tosin, riset saya dengan Pak Tosin, ketika kita mengobati, kita juga butuh nyuplai nutrisi yang tadi dari hasil ereksi mikroorganisme. Bukan nitrogen yang kita kasih, tapi nitrit yang kita kasih ke tanaman. Salah satu contohnya mungkin yang dari Pak Tarmuji pas pengaplikasian, Mas kok nggak berapa hari nggak tumbuh-tumbuh tunasnya. Balik lagi yang awal dari Pak Tosin jelaskan tadi masalah kompos. Sebenarnya itu apapun budidayanya, entah itu budidaya tanaman horti maupun budidaya tanaman tahunan, sebenarnya ada di pondasi awal. Ketika pondasi awal sempurna, olah tanah sempurna, pupuk dasar sempurna, yaitu kompos tadi yang telah difermentasi, insya Allah saat budidaya dia bagus. Karena tujuan awal bertani kan aslinya bukan tentang menumbuhkan tanaman, tapi tujuan akhirnya adalah menjaga kehidupan. Jadi satu poin lagi, bahwa dalam kita menghadapi permasalahan itu yang poin pertama adalah identifikasi. Itu yang penting Pak. Jadi identifikasi dulu sebelum kita pengobatan. Ya, jadi kalau kita tanpa identifikasi nanti bisa salah sasaran. Nah, makanya dengan ada pendampingannya tim AGS di kelompok tani sini, petani merasa betul Mas, sebelum kita mengobati kita cek dulu apa permasalahannya. Nah itu. Nah, tapi yang tidak lain bahwa pada saat kita identifikasi itu kita menentukan tanaman ini dalam keadaan sakit apa tanaman ini dalam keadaan butuh nutrisi. Karena jangan salah identifikasi tapi kita langsung solusi, itu bahaya. Apalagi solusinya yang tadinya mau menangani masalah malah menjadi masalah baru. Nah jadi dengan adanya AGS itu tadi itu sudah komplit. Kalau kamu sakit berarti kamu butuh obat. Kalau kamu butuh butuh perkembangan fisik, itu ada. AGS itu sudah menyediakan. Istilahnya secara alami nanti tanaman itu akan mengambil yang mana. Ya, contoh kita orang sakit otomatis makannya tidak begitu nafsu. Apa yang kita ambil? Obat. Nah gitu. Oh, sekarang kita sudah sehat, kita butuh power itu tadi. Nah itulah tanaman. Nah jadi hebatnya AGS itu di situ. Dia menyediakan unsur. Kalau memang unsur itu tidak tersedia tidak dibutuhkan oleh tanaman, dia mengkoloni atau dia istilahnya stuck menyimpan. Nah makanya dengan adanya komposisi antara makro, antara mikro, termasuk hayati, disitulah dikombain. Makanya bisa cek dimanapun pupuk. Kalau pupuk ya pupuk, ya kan. Kalau hayati ya hayati. Nah istilahnya ada lagi POC. Nah POC juga belum tentu itu adalah hayati. Karena kebanyakan POC itu kan mikroorganisme lokal. Nah jadi itu Pak. Jadi alhamdulillah tim AGS dan produknya sudah diterima petani dan sudah terbukti dari hasil panennya ini. Nah ini yang berbicara. Ya makanya dalam hal awal kita tidak pernah mengatakan obat ini bakal meningkatkan produksi, obat ini bakal bla 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 bla. Saya tidak. Ayo Pak, nanti kita lihat hasil akhir. Baru kita cerita. Ini bukti nyata di lapangan. Ini tidak ada rekayasa apapun. Yang jelas saya tidak ingin membodohi petani. Tugas saya di sini adalah membenarkan yang benar. Di samping itu, untuk menggugurkan kewajiban kita biar tidak dosa, kita sampaikan walaupun satu kata. Nah alhamdulillah kata-kata tim dari AGS bisa diterima dan dilaksanakan. Ya mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kaitannya dengan AGS, memang ke belakang sini kita itu sudah
jadi tambah yakin, karena di luar SOP yang Pak Tosin sampaikan, kita sendiri juga sudah pernah mencoba. Jadi mencoba mencuri di luar SOP. Jadi kaitannya dengan AGS, makanya yang Pak Tosin sampaikan pembentukan pertama itu dari akar. Ya, pertumbuhannya itu nanti urusan belakang. Ya, karena kita melihat akarnya banyak, tapi pertumbuhannya itu cuman sedikit. Ya, yang tadinya SOP yang Pak Tosin sampaikan, kita kasih 2 kali lipat dengan harapan wah ini nanti pertumbuhannya cepat. Ya memang betul pertumbuhannya cepat sekali, tapi setelah itu baru kita menyesalnya loh kok jadinya pertumbuhannya luar biasa. Tapi dengan luar biasa itu tadi kita menambah yakin, kalau kita menyalahi SOP akibatnya begini. Tapi itu menjadi pengalaman kita, makanya dengan yang AGS kita pakai itu yang sesuai SOP kita coba, yang di luar SOP semau kita sendiri itu juga kita coba. Itu yang 2 petak yang di sebelah utara itu, karena pertumbuhannya itu kok menurut kita itu kok lambat sekali. Kita kasih 2 kali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Begitu dengan pertumbuhan hebat, ya akhirnya daunnya itu yang jadi lemes. Over capacity ya Pak? Iya. Memang Jadi gini Pak, jadi istilahnya antara daun dan akar harus balance. ya, Simbang. Kan ibaratnya kita belum keluar gigi, kita makan yang keras-keras, apa yang terjadi? Otomatis kita akan menjadi masalah. Ya makanya pondasi di sini tadi SOP tadi praolah tanah, ya pratanam. Kalau di semen itu juga prasemen. Nah itu yang penting Pak. Nah justru ya tidak hanya Bapak saja yang pernah mencoba atau meyakini hal itu. Ini banyak orang mengatakan, Mas, maksudnya cuma itu saja mampu. Nah dengan dia kebiasaan secara SOP-nya yang lain, nah dia akhirnya bingung. Nah tapi benar Pak, alhamdulillah tidak hanya Bapak saja yang membuktikan, tapi banyak sekali petani-petani yang lain yang membuktikan. Artinya bagaimana prinsip ekonomis tadi. Ya jadi pertumbuhan tanaman bagus bukan karena banyaknya obat, bukan banyaknya karena pupuk atau baiknya pupuk. Ya, tapi bagaimana pola tadi, sasaran yang tepat dosis, tepat jenis, tepat aplikasi, tepat waktu, tepat sasaran. Nah ini yang penting Pak. 5T. Ya 5T istilahnya. Ya jadi alhamdulillah saya juga merasa bangga dengan pengakuan petani secara alami dan bukti yang ada. Menjelaskan lagi, diingatkan lagi, AGS itu bukan obat. Sekali lagi saya terangkan, tegaskan lagi, AGS bukan obat. AGS itu pupuk hayati cair. Jadi nanti buat petani-petani seluruh Indonesia, ketika nanti beli di agen maupun entah beli itu di toko pertanian, jangan mengatakan saya beli obat. Beda, nanti kelasnya beda antara pupuk dengan obat. Tapi yang jelas pupuk AGS itu bisa menjadi obat dengan imunitas. Nah Itu itu sasarannya. ya. Bukan mengobati. Kalau kita beli obat, berarti tanaman itu sudah dalam keadaan sekarat pengobatan. Tapi dengan adanya AGS ini, dia membentuk imun yang akhirnya menjadi obat. Ada step, ada urutannya Pak. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Tosin, Pak Tarmuji. Mungkin sekian dari saya. Petani sukses, pupuknya AGS.